iPhone ini ketika launching berbarengan dengan iPhone X, dan pada tahun 2020 kemarin malah keluar seri baru yang mirip banget tapi lebih powerful daripada iPhone ini. iPhone apa ya kira-kira? Hai internet, ini adalah iPhone 8. iPhone ini launchingnya barengan dengan iPhone seri X. Tapi di tahun 2020 muncul iPhone SE 2 yang mirip banget dengan iPhone 8. Tapi apakah iPhone 8 ini jadi nggak layak dibeli? Apalagi ngelihat harganya yang sekarang bisa kalian dapat di angka 2 jutaan. Let's go kita cek. Desain iPhone 8 ini tuh masih premium banget, bahkan untuk di pertengahan tahun 2021 ini. Dengan back cover berbahan dasar kaca yang dilindungi dengan frame aluminium yang buat feel ketika kita gunain tuh mantep banget. Cukup compact, solid, tapi bisa tetap ringan. Apalagi kalau ditambah warna gold kayak yang saya pilih gini. Makin kece banget deh. Tapi ya dari semua kecantikan itu, kalian harus terima dengan bezelnya yang tebal banget. Kalau nggak mau bezel tebal, mending langsung lompat aja ke iPhone seri X. Untuk segi layar memang tergolong kecil ya, di 4,7 inch dengan resolusi di 750 x 1334 pixel dan panel layarnya yang menggunakan Retina LCD. Dulu ketika launching, saya pikir buat apa ya Apple ngeluarin iPhone 8 kalau udah ada seri X? Kemungkinan desain kecil seperti ini masih digemari oleh pengguna-pengguna Apple saat itu. Dan sekarang saya ngerasain. Saya yang biasa pakai handphone di atas 6 inch dan juga tablet, ngerasa nyaman banget ketika pakai iPhone 8 ini untuk kegiatan ringan harian saya. Untuk kualitas layar dari Retina LCD-nya nggak usah diraguin lagi kualitasnya. Tajam dan warna yang dihasilin oke banget. Masih bisa lah ngimbangin layar handphone 2 jutaan saat ini. Di sektor audio, speaker di iPhone 8 sudah stereo yang letaknya di atas sini dan satu lagi di bagian bawah. Untuk hasilnya bisa kalian dengar kira-kira seperti ini. Walau udah berumur, chipset yang ditanamkan di iPhone 8 ini masih oke banget. Menggunakan chipset A11 Bionic yang sama seperti saudaranya seri X. Sedangkan RAM-nya hanya sebesar 2 GB. Lebih kecil dari XR yang sebelumnya sudah saya review. Kalau belum nonton, cek aja card di atas atau link yang ada di dalam kolom deskripsi dan silakan tonton setelah video ini selesai. Sedangkan untuk software iPhone 8 ini masih dapat update iOS 14.6 sampai video ini dibuat. Dan kemungkinan besar masih bisa dapat beberapa kali update terbaru nantinya. Untuk performance-nya, RAM 2 GB-nya masih kuat banget buat ngejalanin beberapa aplikasi. Efisiensi RAM di iPhone tuh nggak main-main. Terlihat di sini PUBG pun masih bisa dihandle dengan baik. Untuk game seperti PUBG bisa sampai HDR Ultra dengan feel ngegamenya ini masih bisa dibilang enak banget kok. Gyro-nya juga berfungsi dengan sangat baik, responsif layarnya juga oke. Cuma ya kalau kalian pakai untuk ngegame kompetitif, bagi saya ini layarnya masih kekecilan ya. Yang efeknya kita akan sedikit susah lihat musuh nan jauh di sana. Saran saya kalau untuk game kompetitif, lebih baik langsung ke iPhone 8 Plus atau seri X aja sekalian. Dan karena back covernya kaca, jadi ketika main game dalam waktu yang lama akan kerasa anget. Sebaiknya beli fan cooler atau sejenisnya ya. Untuk kapasitas baterai, iPhone 8 ini dibekali baterai sebesar 1821 mAh, yang dimana kalau digeber PUBG dengan grafik HDR frame rate ultra, selama 10 menit dengan brightness 30% mengkonsumsi daya 5-6%. Lumayan juga ya.
Masuk ke bagian kamera, iPhone 8 hanya punya total 2 kamera. Kamera belakang resolusi 12 megapiksel dengan wide angle dan support PDIF dan OIS. Untuk perekaman video bisa sampai 4K 60 fps. Sedangkan kamera depannya beresolusi 7 megapiksel yang perekamannya maksimal di 1080p 30 fps. Untuk hasil foto dan video kamera iPhone 8, kalian bisa lihat dalam video berikut ini. Perekaman kamera depan iPhone 8, kira-kira mic-nya kayak gini, dan untuk stabilnya sih saya belum tahu ya, karena kalau dari sini sih sedikit goyang. Oke, belakang matahari masih oke. Muka saya juga masih kelihatan jelas. Oke, mantap. iPhone 8 kamera belakang dengan resolusi HD. Untuk kestabilan sih ini stabil banget sih ya, khas iPhone banget. Untuk autofokusnya masih oke, walaupun nggak terlalu cepat ya. Zoomnya mentok sampai segini aja. Masih oke sih. Gimana kalau kata kalian? Untuk semua yang sudah dijabarin, ada beberapa hal yang patut kalian perhatikan sebelum beli iPhone 8. Kalau untuk penggunaan harian yang ringan, ini oke banget karena dimensinya yang compact, baterainya juga cukup lah untuk kegiatan yang ringan-ringan. Tapi kalau kalian akan pakai buat ngegame, layar iPhone 8 ini saya bisa bilang kekecilan dan baterainya juga masih kurang. Alhasil kalian harus bawa powerbank atau chargeran kemana-mana. Untuk kalian yang suka IG story atau TikTokan, ini oke kok. Kameranya masih bisa banget bersaing dengan handphone di range 2-3 jutaan. Dan kalian tetap dapat handphone dengan logo buah yang udah kegigit kayak gini. Sedangkan untuk penggunaan ringan seperti WhatsAppan atau sosial media, baterainya cukup kok. Oh iya, walaupun sudah berusia 3 tahun, tapi iPhone 8 ini sudah didukung dengan wireless charging dan NFC. Mantap! Selain itu, saya beli iPhone 8 ini seharga 2 jutaan yang kapasitasnya 64 GB. Dan memang ada minus, True Tone-nya mati. Tapi bagi saya ini masih bisa ditolerir kok. Kalau video ini berguna, tolong di-like dan di-subscribe. Dan di-share kalau misalnya ada teman kalian yang baru mau beli iPhone 8 di tahun 2021. Siapa tahu bisa ngebantu. Sorry kalau ada kesalahan kata atau informasi. Terakhir, thank you and see you. Bye!